Pencapaian manusia kan itu, meniadakan segala keinginan. Agar apa? Agar bisa diatur pakai aturannya Allah kan. Kalau kita berbicara malaikat, kita mau berbicara nabi, kalau kita tarik secara hakikat, itu sebenarnya adalah tahap pencapaian diri kan. Ya. Atau apa? Self improvement yang ada di dalam diri yang harus selalu dikembangkan sesuai dengan fase-fasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kenapa kita jadi gitu sih, Dek? Soalnya kayak dulu jadi teraturan. nggak ada, karena dulu tadi di stasiun TV swasta itu openingnya gitu, jumpa lagi. Ya udahlah, anak dulu. Ya udah krik. Jadi Mas, aku mau nanya, inget nggak kita kan bikin podcast tentang iblis versus malaikat. Nah, kita bahas itu ya, boleh ya. Sekarang kalau lebih detailnya lagi, malaikat dalam diri kita, itu gimana sih? Coba penjelasannya. Oke, kemarin tuh kan kita menyikapi malaikat itu kan sifat ya. Betul. Sifat yang ada di dalam diri. Sifat malaikat itu bisa muncul ketika kita tekan yang namanya sifat setan itu kan. Ya. Kita nggak bisa buang kan? Nggak bisa buang, tidak tapi bisa kita dihilangkan. bisa tekan. Betul. Nah, maka kalau kita bisa memaknai malaikat dalam diri, itu ada beberapa malaikat yang bisa kita tarik di kehidupan kita di hari ini. Kita mungkin pernah tahu malaikat Munkar Nakir. Itu kan dibilangnya malaikat yang menanyai kita di dalam kubur. Betul. Kan ya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa pengaturmu, aturan siapa yang kau pakai, siapa rasulmu, dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau kita maknai, ini ranahnya sekali lagi hakikat ya, bukan syariat ya. Jadi betul. Ini digarisbawahi, ini hakikat. Kita bisa memaknai kuburan itu sebenarnya kan raga kita, Dek. Iya. Raga kita ini adalah kuburannya ruh kita gitu. Artinya ruh kita ini bersemayam di dalam raga kita kan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tadi itu dipertanyakan ketika kita masih hidup. Bukan pas waktu sudah meninggal nanti. Karena konteksnya ketika sudah meninggal, Al-Qur'annya udah nggak bisa dipakai lagi kan. Ya, karena Al-Qur'an itu berlaku hanya bagi yang hidup. Artinya pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu terkait bagaimana kita menjalani hidup dengan berproses melalui syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, kita mengenali Allah melalui Quran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan caranya Rasulullah. Singkatnya itu ya, karena nanti kalau dijabarin akan panjang gitu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu malaikat Israel atau pencabut nyawa. Betul. Ya. Nah, konteksnya di sini malaikat pencabut nyawa itu ada statement atau hadis dari Rasulullah, matilah kamu selagi hidup. Matilah kamu sebelum kamu mati mungkin. Ya, matilah kamu. Ya kan bisa ya. Matilah kamu selagi kamu hidup gitu. Matilah kamu sebelum mati. Itu apa maknanya? Kenapa Rasulullah ada hadis seperti itu? Yang dimaksud di sini bisa jadi kita ini disuruh mematikan kemelekatan. Kemelekatan kita terhadap dunia, mematikan keakuan kita, mematikan ego kita. Maka kalau kita buka di surat Ali Imran, surat 3, di ayat 102, silakan. 3:102. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Sementara arti muslim itu adalah berserah diri. Artinya berserah diri kan kita menyerahkan diri kita untuk bersedia diatur pakai aturannya Allah. Betul. Nah, kalau kita mau diatur pakai aturannya Allah, salah satu syaratnya adalah mematikan tadi ego, keakuan, kemelekatan kita terhadap dunia.
Sampai nanti puncaknya tuh mematikan segala keinginan. Pencapaian manusia kan itu, meniadakan segala keinginan. Agar apa? Agar bisa diatur pakai aturannya Allah kan? Ya. Tidak semudah itu tapi ya Ferguson. Emang saya nggak pernah bilang ini mudah gitu kan. Oke, lanjut ya. Ya. Itu versi singkatnya karena ada banyak ayat-ayat yang lain Betul. juga. Kemudian kita masuk ke malaikat Israfil. Ya. Israfil itu artinya peniup sangkakala. Nah, tiupan itu kita bisa maknai dengan nafas. Pernah nggak menyadari bahwa nafas kita itu bersifat independen? Kita mau tidur aja nafas itu masih otomatis bekerja ya. Dan kita mau berbuat baik, kita mau berbuat buruk, tetap aja nafas itu ada kan. Artinya nafas itu tidak tergantung kita, tapi kita yang tergantung sama nafas. Oh iya. Nah, di situ kita bisa memaknai, kalau kita maknai nafas itu bisa kita maknai juga dia sebagai ruh. Betul. Ya, ruh itu adalah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, maka dia tidak mengenal ngantuk, dia tidak capek dan seterusnya. Ya. Itu ada di surat 2 ayat 255 ya. 255 betul. Itu ayat kursi itu sebenarnya. Ya. Silakan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Panjang nih Mas. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Ya, kalau kita tarik lagi, kita berbicara roh, artinya dalam mencari Tuhan atau mencari Allah itu kan sifatnya tidak keluar, tapi ke dalam. dalam. Oh iya. Iya. Betul. Maka ketika kita melakukan pencarian itu, nanti kita ditemukan sama yang namanya Jibril. Jibril dari kata Jabarul, atau sesuatu yang bisa menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Makna dari kehidupan. Jadi kalau kita mencari Tuhan ke dalam, itu nanti yang tampil Jibril dengan menjelaskan Jabarkan. Ya. Gurunya siapa? Ya gurunya kehidupan. Nanti kalau kita sudah dihadirkan Jibril, yang akan tajam itu intuisi kita. Ya. Jadi melatih Yura ya? Melatih Yura, intuisi. Artinya gini, ada hal-hal yang tidak bisa kita pikir secara nalar, tapi hati kita yang kuat, berbicara. hati yang berbicara. Intuisi kita terlatih di situ. Nah, itu berarti Jibrilnya sudah hadir. Kemudian kita masuk ke malaikat berikutnya. Malaikat Mikail itu adalah malaikat pemberi rezeki. Ya. Nanti teman-teman bisa buka di rumah, itu ada surat Al-Maidah ayat 111 sampai 115 ya. Surat 5 ya. Surat 5 benar. Nah, di situ sebenarnya nih secara garis besarnya Nabi Isa dan kaumnya itu ingin minta pembuktian untuk diturunkan hidangan dari langit gitu ya. Oke. Nah, yang dimaksud hidangan di sini apa? Bukan literally hidangan. Bukan literally hidangan, karena hidangan itu kan bahasa lainnya apa? Sajian bukan? Artinya apa? Sajian terindah yang datang dari langit itu apa? Pesannya Allah, ayat-ayatnya Allah, risalahnya Allah, itu hidangan terindah gitu. Maka kalau kita bisa melihat hidangannya Allah, nanti kita bisa lari ke surat 24 ayat 35 tuh, surat Nur. Di situ ada kata-kata nur ilah nur, cahaya di atas cahaya. Ya, kalau kita bisa memaknai ayat-ayatnya Allah itu, kayak kita mendapatkan cahaya kayak gitu. Penerangan lagi gitu ya. Petunjuk kayak gitu. Itu rezeki kan? Itu makna Mikail. Dan nggak semua orang bisa mendapatkan itu ya. Nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, kalau kita sudah selalu mendapatkan petunjuk, nanti kita kiam itu bangkit. Kemudian kita akan bertemu dengan Ridwan. Kebaikan Ridwan surga kan, ya? Ya, penjaga surga kan? Iya, betul. Ridwan itu penjaga surga. Ridwan itu dari kata-kata ridho.
Oh. Ya, jadi Tanpa Roma. Tanpa Roma, Ridho Roma. Jadi kalau sudah ada surga, itu kita bisa berbicara di surat 53 ayat berapa? 14 ya. Sampai 16. 14, 15, 16 tuh, silakan. Yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya, kembali lagi kita ngomongin Sidratul Muntaha, dekatnya surga. Iya. Iya, jadi kalau kita berbicara malaikat, kita mau berbicara nabi, kalau kita tarik secara hakikat, itu sebenarnya adalah tahap pencapaian diri kan, ya, atau apa, self improvement yang ada di dalam diri yang harus selalu dikembangkan sesuai dengan fase-fasenya, gitu. Segala level. Segala level. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ini bisa kita kaitkan dengan 25 nama nabi. Oh, oke. Tapi itu nanti di tanggal 5 ya, jangan lupa. Kenapa tanggal 5? 5 Oktober ya? 5 Oktober, iya. Gimana deh? Sebenarnya banyak yang mau ditanya nih. Karena ini sebenarnya dari malaikat masing-masing malaikat ini kan juga ada, yakin lah kamu bisa menjabarkan lagi lebih detail lagi ya, yang jadi kemana-mana gitu. Tapi udahlah, itu nanti aja. Kita mengingat durasi soalnya. Ya udah, kalau gitu nanti kita sambung lagi lain waktu, di lain tema, topik. Kalau kamu ada yang mau didiskusikan, langsung aja kita WA-an ya. Betul. Oke, saya Wiwit pamit. Saya Nana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.